materi yang pertama ini bisa diperhatikan dengan baik ya, karena materi pertama ini berkaitan dengan profil. Apa itu profil? Profil itu ya jati diri ya. Tentunya kalau dalam sebuah apa ya, peribahasa ya kita sering dengar tak kenal maka tak sayang ya, katanya seperti itu. Nah, tentunya ketika kita masuk ke sebuah kampus atau tidak hanya kampus ya, kita masuk ke sebuah daerah, masuk ke sebuah negara, hal yang perlu untuk kita lakukan pertama kali adalah kita perlu tahu ya, tempat ini tuh apa sih? Ya, kita masuk STIU, STIU itu apa begitu. Jangan-jangan ada yang masih belum tahu STIU itu singkatan apa ya. Kemudian program studinya tuh apa sih? Ya, ini kita perlu tahu bersama-sama sehingga materi pertama pada malam hari ini, ya insya Allah malam ini juga memang hanya ada satu materi ya, materi yang lain dilanjutkan besok. Ini materinya tentang profil. Nah, ini saya izin meneruskan ya slide yang tadi sudah saya tampilkan di halaman satunya tentang niat tadi ya. Berikutnya masuk ke materi atau covernya ya. Nah ini judul materinya, Profil Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Quran. Dan sedikit nanti akan kita bahas atau kita kenalkan bagi para mahasiswa-mahasiswi yang belum tahu tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Nah ini adalah sebuah kalimat yang nanti akan sangat sering kita dengarkan di kehidupan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi di kampus. Ada yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, apa itu Tridharma Perguruan Tinggi? Bagaimana profil STIU Darul Quran? Nah, maka kita penting untuk mengikuti dan memperhatikan materi kita pada malam hari ini. Ya, nah tadi poin pertama kita sampaikan ya tentang kepanjangan dari STIU. Nah ini bagi yang mungkin belum hafal atau ada yang belum tahu, STIU itu adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Nah, saya pengen tanya juga nih, boleh ya ditulis di kolom komentar. Ada yang tahu nggak Usuluddin itu apa sih? Kalau sekolah tinggi ilmu ini kan udah jadi bahasa Indonesia ya, tapi di sini ada kalimat Usuluddin. Nah, apa maksud dari Usuluddin atau artinya apa Usuluddin? Nah, coba ada yang tahu nggak? Nih, ada yang gercep banget nih. Wah, adab. Wah, kata Bu Mary, kata Kak Jihan, pokok agama. Yo, ada jawaban lain? Atau mau mau interaksi juga nggak apa-apa ya. Kalau mau apa namanya langsung buka open mic juga boleh. Ya, ada siapa? Oh, ini jawabannya makin banyak nih. Makna agama, pokok agama, asal usul agama, asal muasal. Ya, usuluddin itu artinya seperti itu katanya ya. Ada jawaban lain atau setuju dengan punya jawaban dari Kak Vienna? Boleh juga ya. Oke, ada lagi nggak yang punya jawaban? Atau ada yang mau coba jawab secara lisan? Ini bukan salah benar ya. Ya, salah juga nggak apa-apa, benar alhamdulillah namanya juga masih belajar ya. Namanya juga perkenalan sesuatu yang belum kita jelaskan. Ya, pastinya pengetahuannya masih mungkin kurang tepat, tapi itu nggak apa-apa ya. Namanya mahasiswa kita harus mulai untuk terbiasa ya menyampaikan pendapat, terbiasa untuk menyampaikan apa yang perlu atau ingin kita sampaikan. Ini prinsip dari kehidupan mahasiswa itu seperti itu ya. Jadi ketika nanti ada dosen siapapun, bukan harus saya ya, dosen siapapun, nanti ketika misalkan, yuk ada yang mau jawab nggak? Dosen tuh pasti senang ya. Jadi ini langsung masuk ke tips ya. Tips kalau jadi mahasiswa itu ya dosen itu biasanya suka mahasiswa yang aktif di kelas. Bukan berarti yang nggak aktif nggak disukai begitu ya, tapi ya senang aja ketika ada yang aktif di kelas. Entah aktif mencoba menjawab meskipun belum tepat nggak jadi masalah, ataupun juga aktif dalam bertanya ya. Nah, jadi jangan punya mindset, oh kalau saya nanya nanti saya dianggap kurang pinter. Enggak. Ya, justru orang itu atau khususnya dosen gitu ya, saya yakin juga sama guru ketika muridnya nanya itu senang gitu. Berarti muridnya penasaran, muridnya pengen tahu lebih, ya, muridnya pengen belajar lebih banyak. Tapi harus banyak bertanya, ya, nggak apa-apa.
Jadi sampai ditutup oleh MC-nya, sampai dosennya capek ngejawab, boleh silakan nanya gitu ya. Selagi dibuka sesi tanya jawab begitu. Nah, ini sudah makin banyak nih jawaban-jawabannya. Ada yang jawab dasar-dasar agama, pokok-pokok agama, asas agama, yang salah satunya ilmu tauhid, pokok agama, dasar pokok. Nah, ada yang diralat. Secara bahasa usul itu asal. Ad-din artinya agama. Oke, Masya Allah. Ini jawabannya semuanya betul, sudah saling melengkapi. Ya, kita bisa membaca atau mempelajari atau membahas kalimat usuluddin ini tentunya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa Arab yang bahkan belum terserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ini adalah dua kata ya asalnya. Jadi usuluddin itu berasal dari kata usul dan kalimat ad-din yang artinya agama. Nah, ini kalau saya tulis di sini kelihatan nggak? Tulisan bahasa Arabnya tuh begini, hamzah, sod, terus wawunya panjang ya karena dibaca dhamma usu. Nah, gini, usul ya. Jadi kalimat awalnya itu usulu, usulu ya. Kemudian apa? Ad-din ya. Ad-din itu pakai alif lam, kemudian din artinya agama, din ya. Jadi ini berasal dari dua kata, yang pertama adalah usul, yang kedua adalah ad-din. Usul ini adalah bentuk jamak ya para mahasiswa-mahasiswi sekalian ya, bagi yang belum tahu, usul itu bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada mufrad, ada jamak ya. Ada tunggal, ada bentuk jamak. Usul itu bentuk mufrodnya atau bentuk tunggalnya itu ini. Ada yang tahu nggak? Nah, usul itu mufrodnya apa? Nah, ini saya tulis ini nih. Apa nih? Aslun ya. Jadi Asli, aslun. asli. Betul. Aslun itu asal. Nah, asal-asal atau sesuatu yang berupa asal tapi banyak, nah dijamakan menjadi usulun ya. Jadi aslun itu mufrad, jamaknya namanya usulun. Oke. Nah, aslun itu sendiri itu udah masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat asal ya. Jadi kalau ada orang bilang jangan ngasal kamu ya. Ngasal itu kan dari kata asal. Asal itu dari kata aslun. Itu bahasa Arab ya. Nah, usuluddin berarti tadi asal-asal atau asas-asas atau prinsip-prinsip atau pokok-pokok. Nah, tadi makanya saya bilang jawabannya semuanya hampir betul gitu ya. Karena kan tadi aslun itu pokok, asal, dasar, ad-din agama. Jadi dasar-dasar sebuah agama. Nah, ad-din yang dimaksud di sini menggunakan alif lam ya. Alif lam di sini menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, yaitu adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Kan nggak mungkin kita ngomongin usuluddin di sini asal-asal atau pokok-pokok agama. Agama apa Ustadz? Yang gak usah ditanya, agama Islam pastinya ya. Jadi kenapa sekolah kita atau kampus kita disebut Sekolah Tinggi Usuluddin? Karena kita adalah sekolah pasca SMA, makanya disebut sekolah tinggi yang khusus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pokok agama Islam. Ya. Nah, ini pengertian dari STIU ya, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah asal agama itu apa aja sih? Coba, ini pertanyaan yang lain ya. Ada nggak asal agama itu apa sih? Atau prinsip agama itu yang dipelajari apa berarti? Kalau kita ingin tahu ya prinsip sebuah agama, dasar-dasarnya, pokok-pokoknya itu sumbernya dari mana? Nah, maka jawabannya adalah ada yang jawab fikih, akidah, tauhid. Nah, kalau bicara tentang usul, bicara tentang sumber ajaran agama Islam, itu secara prinsip sebetulnya ada dua, ya. Kita sering sekali dengar pasti ada yang disebut dengan Al-Quran. Ini adalah pokok agama Islam, ya. Ini Afwan, saya pakai mouse jadi agak kurang jelas barangkali tulisannya nih. Bacanya Al-Quran, ya. Yang kedua adalah Al-Hadis, Quran dan hadis. Karena kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa haji, pasti ada pokok ajarannya dari mana? Ya dari Quran. Kalau di Quran tidak ada di hadis. Yang keduanya ini nanti pada akhirnya dijelaskan dalam tafsir, ya, dijelaskan dalam ilmu syarah hadis gitu. Nah, ini tafsir itu hubungannya ke Al-Quran, makanya ada istilah tafsir Al-Quran.
Kalau hadis itu bukan tafsir. Hadis itu biasanya disebutnya dengan syarah, ya. Misalkan kitab hadis dari Al-Imam Muslim. Nah, itu ada syarah kitabnya namanya Syarah An-Nawawi karena dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi atau disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi. Nah, itu istilahnya syarah kalau hadis ya. Tapi kalau Quran istilahnya tafsir. Nah, ada yang pernah baca tafsir nggak? Nah, ini udah ada yang betul tuh. Ada yang jawab Quran hadis, Al-Quran ya. Nah, kalau ngomongin tafsir, coba ada nggak yang pernah baca tafsir nih para mahasiswa-mahasiswi sekalian? Mungkin pernah baca waktu di majelis taklim atau bahkan saya udah pernah kuliah, alhamdulillah di sini diperdalam ya bisa saling belajar dengan teman-teman yang lain. Coba sebutkan nama kitab tafsir yang sudah pernah dipelajari atau kalaupun nggak dipelajari nggak apa-apa lah. Minimal saya tahu judul kitab tafsir A. Oke, ini ada yang sudah jawab. Tafsir Kitab jala lain maksudnya ya. Oh, oke, bukan jalanan nih. Bu Mary salah ketik nih. Ya, jala lain. Betul. Nah, ini paling paling populer ya di Indonesia ya atau bahkan di seluruh dunia karena kitab tafsirnya tipis. Nah, itu nanti kita pelajari namanya tafsir ijmali. Tafsir yang penjelasannya itu ringkas. Nah, salah satu yang paling sering adalah namanya tafsir Al-Jalalain. Bukan jalan lain ya, Jalalain karena ditulis oleh dua orang yang namanya Jalal. Yang satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang satu Jalaluddin As-Suyuti. Maka disebut Jalalaini, dua Jalal tuh bahasa Indonesianya ya. Ini ada yang jawab Sofwatut Tafasir, Masya Allah, karya siapa? As-Sobuni ya. Ada kitab juga namanya Kitab Ibnu Katsir sesuai dengan nama penulisnya ya namanya Syekh atau Al-Imam Ibnu Katsir. Nama asli kitab tafsirnya itu Al-Qur'anul Adim, Tafsirul Qur'anil Adim Libni Katsir ya. Nah, ini kitab-kitab tafsir ada Al-Qurtubi ya. Tafsir itu mirip takwil atau menerka-nerka. Oh ya cukup berbeda sebetulnya ya. Kalau menerka-nerka barangkali ilmunya itu cocokologi. Tapi kalau tafsir itu nanti kita akan banyak belajar ada usulut tafsir, ada madahibut tafsir ya. Jadi kita akan belajar ke sana insya Allah. Nah ini banyak ya yang sudah disebutkan. Fidilalil Quran, tafsir Al-Muyassar juga sama. Itu macam-macam tafsir yang semuanya masuk kategori usuluddin. Betul. Ya, jadi kalau disebut usuluddin, nah, misalkan kalau kita berkaca di kampus-kampus besar ya, kampus Islam yang sudah besar, kampus Islam negeri misalkan, disebutnya UIN ya. Nah, kalau di Ciputat tadi ada yang asalnya dari Ciputat, kebetulan saya lulusan sana juga, tuh di UIN Ciputat, Usuluddin ini jadi fakultas ya, Bapak Ibu sekalian, atau kakak adik semuanya. Usuluddin itu jadi fakultas. Jadi fakultas Usuluddin. Nah, di dalam satu fakultas itu ada beberapa program studi. Nah, salah satu yang paling besar program studi yang kebetulan ada di STIU Darul Quran di bawah apa? Fakultas Usuluddin atau di bawah Sekolah Tinggi Usuluddin itu ada jurusan yang namanya ini Bapak Ibu sekalian. Apa ini? IAT. Jadi kalau ditanya ini semuanya yang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, kita itu program studinya namanya IAT ya, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Makanya tadi kita banyak bahas tentang tafsir, ya itulah yang insya Allah akan kita pelajari di mata kuliah kita, tafsir klasik, tafsir keindonesiaan dan lain sebagainya ya. Termasuk juga ulumul Qur'annya. Apa itu asbabun nuzul, apa itu nasikh mansuh dan lain sebagainya. Nah, ini adalah program studi yang ada di bawah naungan Usuluddin. Nah, kalau di UIN Jakarta ada lagi. Ini kan tadi hadis ya. Hadis dan syarahnya itu jadi satu program studi, tapi di STIU belum ada. Di STIU Darul Quran itu belum ada ya. Namanya program studi IH. Apa itu IH? Ilmu hadis. Ini juga ada di UIN Jakarta ataupun UIN-UIN yang sudah besar ya di Bandung, di Jogja, di Semarang, Surabaya itu umumnya ada jurusan atau prodi namanya ilmu hadis ya. Nah, jurusan lain yang ada di bawah Usuluddin misalkan tentang akidah, akidah filsafat ya, ada juga tentang perbandingan agama itu ada ya. Semuanya di bawah nama besar Usuluddin ya. Nah, tapi kalau tadi misalkan ada yang nyebut fikih. Nah, kalau fikih itu sebetulnya agak lain atau bukan di ranah usuluddin. Nah,
Di ranah yang lain itu misalkan disebut namanya ada syariah, ya, makanya ada Fakultas Syariah di UIN Jakarta. Nah, Fakultas Syariah itu di bawahnya ada program-program studi yang berkaitan dengan fikih secara khusus, ya. Ada jurusan namanya Ahwalus Syakhsiyah, ya, jurusan yang nanti lulusannya itu rata-rata jadi pengulu. Nah, itu adanya di jurusan syariah atau fikih. Ada lagi fikih yang kaitannya ke perbankan. Nah, itu juga ada, ya. Tapi itu tidak di Usuluddin. Usuluddin lebih tadi kepada Quran ataupun hadis, tapi kalau di Setiu Darul Quran sendiri, kita sejauh ini baru hanya punya satu program studi, ya, namanya program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Meskipun, ya, nanti di materi besok ya oleh Ustadz Anas Mujahidin, insya Allah nanti akan diberitahu mata kuliahnya apa aja. Nah, nanti di AT tidak hanya belajar Quran dan tafsir aja, ya. Hadisnya juga kita pelajari, syarah hadisnya kita pelajari, fikihnya juga ada, bahasa Arab juga ada. Nah, karena ketika kita ingin mempelajari Quran, apalagi ingin mempelajari tafsir, maka memang kita tetap perlu, ya, untuk mengetahui minimal apa sih yang disebut dengan hadis sahih, ya, apa yang disebut dengan hadis yang maudhu dan lain sebagainya. Jadi tetap materi-materi selain Al-Quran dan tafsir yang mendukung ilmu Al-Quran dan tafsir ini juga kita akan pelajari di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, ya. Kira-kira begitu para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Ini sekilas tentang profil, ya. Padahal ini baru cover nih, tapi udah 10 menitan kita bahas, ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Tentang nama ataupun tentang jurusan, jangan-jangan ada yang masih menyangka, oh saya kan pengennya jurusan teknik mesin Ustaz. Wah, ini berarti di STIU ya belum belum ada gitu, ya. Kita adanya IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Opsinya baru ada satu sementara. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, ya, kampusnya semakin berkembang sehingga bisa menambah jurusan-jurusan yang lain, ilmu hadis ataupun juga cabang keilmuan yang lain, ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh, ya. Nanti satu dua, kalau memang bisa saya jawab secara ringkas, saya langsung jawab. Tapi kalau saya perlu waktu di akhir untuk menjawab, ya saya simpan untuk di akhir. Tapi kalau sudah ada pertanyaan, nggak apa-apa, boleh, ya, sambil kita jalan, sambil ditanyakan saja di kolom chat, ya. Atau mau langsung interaksi juga nggak masalah. Begitu. Baik. Oke, aman? Masih 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 belum ada, ya, pertanyaannya, ya. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ke penyampaian materi, ya. Oke. Ya, jadi malam ini karena suasananya malam, ya, jadi kita santai saja, tidak harus formal banget, ya, harus duduk, ya. Boleh kalau mau sambil ngopi, sambil ngeteh, ya. Pak Amrullah ini di Qatar jam berapa, Pak? Di sini masih sore Ustadz, jam 5. Masih sore, iya, Masya Allah. Di sini udah malam, di sana nemenin sorenya Pak Amrullah nih. Oke, iya. Qatarnya di mana Pak Amrullah? Di Dohanya atau di mana? Saya di kampung Ustadz, di Oh, Alkhor. di mana? Al-Khor. Oh iya, Ya, oke. Saya pernah ke sana dulu sekali. Masya Allah Iya, dari heeh. ini ya, Iya, apa tuh? saya di apa Education City di Education Dohanya City di ya. Ya, Qatar Foundation dulu 2017 sampai 2019. Ya, mudah-mudahan istiqomah, ya Pak Amrullah. Masya Allah nih Insya jauh-jauh Allah, dari amin. Qatar Doanya Ustadz bisa ya. semangat sekali belajarnya, ya. Alhamdulillah. Baik, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini saya ngajak untuk coba supaya tidak mengantuk, ya. Saya yakin dari tadi juga nggak ngantuk, tapi kita latih otak kita, ya. Coba nih, saya punya gambar. Kira-kira ini kalimat apa ini dari gambar ini? Coba dijawab di kolom komentar. Nah, ini tebak gambar yang nggak ada hadiahnya sih, ya. Tapi bolehlah untuk kita apa, senam otak, ya, supaya tidak ngantuk. Nah, apa ini kira-kira? Wah, ada yang gercep banget. Wah, langsung nih. Bakar kucing. Cakar kucing. Oke, Kucing. ini akar tapi dikasih C di depannya, ya. Jadinya cakar kucing. Bagus. Ya. Nah, lanjut, ya. Pertanyaan berikutnya ini nggak ada hadiahnya. Tapi seru-seruan aja. Apa nih kalimat berikutnya? Udah siap, ya? Atau gambar berikutnya? Apa ini? Coba langsung. Kalimat apa ini? Beruang kutub.
Waduh, langsung ketahuan. Siapa yang jawab nih? Helga. Masih on berarti ya? Oke, ini juga yang di chat. Ya, beruang kutub. Betul ya? Ada beruang, kutu, dan B. Ya, beruang kutub. Oke, masih ada. Ini tidak berhadiah, tapi yang berikutnya ini pertanyaan yang kalau dijawab dengan benar dan paling cepat hampir berhadiah. Ya, kalau tadi nggak ada hadiahnya, sekarang hampir berhadiah. Coba, ini gambar apa? Ayo, agak susah sedikit. Ayo, yang paling Paling cepat tinggi. siapa? Tulis. Gunting. Wah, Demam Rosyid tinggi. Muhammad Panas As-Siddiq. tinggi. Oh. Oke, iya. Ada ada yang cabut gigi ya. Mentang-mentang ada tangnya jadi dicabut. Oke, ya, yang betul adalah demam tang, Tinggi. A-nya ganti I, jadinya tinggi. Nah, jadi ini demam tinggi ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi bukan cabut gigi nih, Kak Pak Amrullah. Oke, nggak apa-apa. Ya, demam tinggi ya. Nah, berikutnya, ini hampir berhadiah juga. Apa kira-kira ini? Gampang nih. Yuk, langsung. Tanah air. Air. Nah, oke, Bu Vina ya tadi ya. Juga juga nih, ya. Ini panah tapi P-nya ganti T, jadinya tanah air. Oke, ya. Nah, ini terakhir, terakhir ini tebak gambar yang berhadiah. Oke. Nah, jadi kita karena berhadiah, jadi standarnya pakai di kolom chat aja. Kita nggak menghitung yang disebut secara langsung karena saya susah ngukurnya. Waduh, ini bikin 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 soal sendiri nih. Vivo siapa ini? Ustadz prediksi Spanyol versus Argentina. Ya, menurut kacamata ilmu tafsir sih nggak bisa ya. Masa pakai tafsir jawabnya? Oke, nah ini berhadiah. Ini beneran nih. Yang bisa jawab yang paling cepat, yang benar paling atas, ya berarti dia paling cepat. Nanti saya japri atau silakan japri saya lewat panitia. Nah, nanti saya kirim apa ya? Kalau di Qatar, saya susah juga ngirim seblaknya ya. Saya kirim pulsa aja deh ya. Saya kirim top up dana 50.000. Nah, oke, biar lebih semangat nih. Nah, ini siap ya. Ini cuma satu doang nih gambarnya. Tapi siapa cepat dia dapat ya. Kalau yang bisa ya nanti chat panitia ya. Arahkan ke nomor saya oleh panitia ya. Kak, saya tadi Kak Alia ya. Nah, ini yang berhasil kita kasih apresiasi berupa hadiah. Nah, oke. Nah, siap ya. Jadi saya keluarkan gambarnya langsung tebak ya. Tapi kalau salah nggak boleh ngulang lagi, nggak ada revisi ya. Jadi kalau udah salah ya udah nggak boleh, nggak dihitung lagi jawabannya. Ya, oke. Bismillah ya. Satu, dua, tiga. Jangan disebut, tulis di kolom chat aja. Yang nyebut nggak dihitung. Yuk cepet-cepetan nulis. Siapa ini? Kita tunggu ya. Buatan. Yuk, tulis ya, tulis. Coba yuk. Ini lumayan nih, 50.000 nih. Oke, Roshid. Kerajinan buatan warga kampung. Oke, ada jawaban lain? Atau sudah paling benar ini? Sama jawabannya, Lutfi Izzatullah Mustafa. Oke, sama jawabannya karena memang yang betul adalah jawaban tersebut. Oke, Mas Lutfi ketinggalan 2 detik atau 1 detik sama Mas Rosid. Jadi, oke ya, kita tutup pemenangnya adalah Ustadz Lutfi Izzatullah Mustafa. Mana ini? Ustadz Lutfi mana orangnya? Hmm, oke. Mana? Kalau nggak bisa on cam, kita pindah ke Ustadz Hadir Lutfi Sat. nih. Yang mana? Ini yang mana Sat? Ini yang paling atas nih, yang paling atas jawab. Rosyid Muhammad As-Siddiq. Rosid, Rosid. Ya, ada nggak? Kalau nggak bisa on cam, hadiahnya kita kasih ke Lutfi nih, yang on cam dari tadi ya. Ada nggak? Ini. Saya pakai akun Mana? Ada Aryo. nggak? Ayo, Rosyid mana Rosyid? Rosyid. Nah, ini jawabannya benar, tapi kalau orangnya nggak ada, kita nggak kasih nih. Aduh. Mana? Oke, Emang munculkan bermasalah. ya, tunjukkan pesonamu, wahai Ustadz Rosyid. On cam set. Saya nggak bisa on cam. On cam. Ya, Nggak bisa oke. saya. Saya Ya, pakai ya udah, Dia nggak pakai apa-apa ya. akun Silakan.
Ustadz Roshid nanti hubungi panitia ya untuk dapat hadiahnya nanti. Oke, yang lain nih ya sudah jawab-jawab, tapi ya mohon maaf karena sistemnya cepet-cepetan, jadi hanya kita ambil yang teratas ya. Nah, ini sedikit saja untuk ice breaking di awal ya, supaya tidak mengantuk sebelum kita masuk ke materi. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya ya. Gimana cara tepuk tangannya? Bisa kan? Di kolom apa namanya? Di reaction ya, di reaction pakai tepuk tangan. Oke. Ya, Memang itu saja bermasalah. untuk materi pembuka ya ataupun ice breaking di awal kita. Baik, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Ini cerdas-cerdas semua, gercep Saya nggak bisa gercep on cam semua. sih. Dan ini menunjukkan bahwa Nggak bisa angkatan saya. 2026 ini salah satu angkatan yang terbaik ya. Kompak-kompak semua ya, dan mudah-mudahan sekarang yang hadir misalkan ada 50 orang ya, semuanya bahkan yang hybrid, yang reguler 100% yang masuk pada tahun ini, kita doakan 100% juga yang akan menjadi wisudawan dan wisudawati di tahun berapa berarti ini wisudanya? 4 tahun lagi ya, 2006, 26, 27, 28, 29, 2030. Nah, wisudanya di tahun cantik tuh insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk kita semua dan tentunya keistiqomahan ya. Amin Allahumma amin. Baik. Oke. Ya. Nah, baik ya, kita masuk ke materinya nih. Ini belum materi nih. Tadi udah sih di awal ya tentang usuluddin, tentang prodi kita apa ya. Karena profil materinya ringan-ringan aja sebetulnya. Jadi nanti insya Allah nggak akan sampai jam 10 ya. Kita bisa jadi materinya saya batasi sampai 21.30 itu udah selesai insya Allah. Karena tidak terlalu berat materinya ya. Oke, Ustadz kita wisuda 2030 Piala Dunia lagi. Oh iya betul ini, pas banget ya. Nah, jadi sambil nobar sambil ngerjain skripsi gitu maksudnya. Baik, oke. Nah, kita masuk ke slide berikutnya ya. Baik, nih kita perlu mempelajari sejarah ya. Ini malam-malam belajar sejarah tuh gimana gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang berat, tapi perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Kampus kita ini ada sejarahnya ya, tidak tiba-tiba ada gitu kan enggak. Nah, jadi sejarahnya pada zaman dahulu kala ya, tahun 2014 ya, sampai 2018 itu ada kampus di Yayasan Darul Quran Mulia. Jadi para mahasiswa-mahasiswi sekalian, kampus TIU itu kan lokasinya di Gunung Sindur ya. Ada yang belum tahu nggak Gunung Sindur itu di daerah mana? Ini yang sampai nggak tahu ya, minimal kan googling dulu, dicari di map. Oh ini masuknya daerah Bogor ya. Padahal lebih dekatnya ke BSD. Ini karena Bogornya Gunung Sindur itu Bogor Hah? perbatasan, ya, Bogor Iya, Mas. pinggiran. Jadi saya kalau atau Nanti kalau tinggi sampai di Terpong dari Sindur, Bogor kalau mau ke sampai kota, ya istilahnya di ke Bogor kota malah gitu ya. jauh. Kalau mau ke mall atau mau ke ya yang rame-rame gitu ya, itu umumnya ke daerah Pamulang, ke daerah Serpong ya. Nah itu karena memang Bogornya kami ini di Stiu Darul Quran, di Yayasan Darul Quran Mulia itu posisinya di perbatasan antara Bogor dengan Tangerang ya, atau dengan Tangerang Selatan. Jadi jangan bayangkan, oh namanya Gunung Sindur. Tempatnya di Bogor. Bogor kan dingin. Gunung dingin. Berarti dingin tambah dingin jadinya panas gitu ya. Nah, karena memang di sini jauh dari puncak ya. Dan meskipun namanya Gunung Sindur, di sini nggak ada gunungnya, namanya aja begitu ya. Jadi suasananya ya bayangkan suasana BSD, suasana Tangerang gitu ya. Nah, nanti ini mudah-mudahan bisa hadir semua ya. Karena meskipun nanti atau sebagian besar ini ada yang di kelas hybrid, kita kan punya program hybrid offline ya. Jadi minimal dalam satu semester itu ada kunjungan ke kampus ya, belajar ke kampus secara offline minimal 2 pertemuan ya. Ini mudah-mudahan semuanya bisa. Ya kecuali Pak Amrullah tadi ya, barangkali kalau di Qatar kan ya mudah-mudahan acaranya pas lagi libur di Indonesia. Jadi bisa mampir ke Stiu Darul Quran. Tapi bagi para mahasiswa-mahasiswi yang lain, khususnya yang masih bisa terjangkau ya, tadi yang dari Pamulang, dari Depok, dari Natura, apalagi ya, yang masih lingkup Jawa Barat. Nah, itu kita minta kehadirannya di hari
atau di waktu yang nanti akan ditentukan ya, tapi minimal 1 semester ada kehadiran ke kampus. Nah, itu di daerah Gunung Sindur di dalam Yayasan Darul Quran Mulia ya. Jadi DKM nama yayasannya. Mulai dari PAUD, SD sampai perguruan tinggi ada. Nah, perguruan tingginya namanya Stiu Deki. Ya, biasanya disebutnya Stiu Deki, Stiu Darul Quran. Nah, dulunya pada tahun 2014 sampai 2018 itu kita belum pakai nama Stiu Darul Quran. Tapi dulu kampus ini masih menginduk ke sekolah tinggi lain. Namanya Stiu juga, tapi namanya Stiu Al Hikmah. Adanya di Mampang, Jakarta Selatan. Jadi kampusnya di Jakarta, tapi ada kelas khusus yang ada di Gunung Sindur. Tapi itu dulu ya, 2014 sampai 18. Nah, tahun 2019 barulah menjadi kampus secara mandiri. Jadi tidak menginduk lagi ke Al Hikmah, tapi sudah menjadi Stiu Darul Quran secara resmi itu tahun 2019. Ya, singkat cerita ya bisa mendapatkan akreditasi tahun 2022 untuk program studi IAT-nya dan tahun 2024 untuk akreditasi institusi ya. Nah, ini untuk sekilas tentang sejarah pendiriannya seperti itu. Nah, kemudian dari awal itu ketuanya belum saya ya. Jadi nanti kita akan kenal misalkan dengan namanya Al Ustadz Dr. Abdul Ghani. Nah, ini saat ini dosen juga, dosen di Al Hikmah dan dosen juga di Stiu Darul Quran. Nah, beliau adalah perintis ya saat 2014 Stiu Al Hikmah ada di DKM. Nah, ini dulu pimpinannya atau ketua kampusnya namanya Dr. Abdul Ghani sampai tahun 2022 ya. Kemudian setelah itu diganti dengan Ustadz Abdul Hanan. Ini juga sekarang beliau sebagai dosen. Nanti insya Allah akan ketemu. Kalau belajar bahasa Arab, belajar apa namanya nahwu, belajar sorof ini banyak mata kuliah yang diampu oleh Ustadz Abdul Hanan. Nah, baru di tahun 2024 sampai dengan sekarang ya saya diamanahi sebagai ketua Stiu Darul Quran ya. Mohon doanya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan kampus ini semakin lama, semakin berjaya, semakin besar, semakin berkah ya. Dan salah satu unsur penunjang, bahkan unsur terpentingnya tentunya adalah para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang hadir di sini ya. Ini adalah wajah-wajah baru antum antuna sekalian ya, kita terima menjadi bagian dari keluarga besar Darul Quran Mulia, keluarga besar Stiu Darul Quran. Mudah-mudahan bisa membawa banyak kebaikan untuk siapapun yang ada di dalam kampus, terlebih untuk yang ada di luar kampus, karena tadi ya prinsipnya kita tidak hanya belajar, tapi belajar yang kita lakukan adalah untuk memberikan nilai kepada orang lain, khususnya keluarga terdekat kita, ya, kenalan kita, saudara kita, akan kena efeknya dari kebaikan yang kita dapatkan di kampus ini, insya Allah, ya. Baik, ini tentang sejarah singkat ya, tentang pendirian dan ketua Stiu Darul Quran. Singkat saja seperti itu. Ini tidak harus dihafal, ini hanya menjadi maklumat di awal saja supaya kita tidak blank dengan ini kampus apa ya namanya? Masa kuliah di satu kampus nggak tahu namanya, nggak tahu program studinya, nggak tahu lokasinya, nggak tahu akreditasinya dan lain sebagainya. Jadi kita perlu memberitahukan ini ya. Oke, kita lanjut ke visi lembaganya ya. Ada visi dan misi, tapi kita cukup tampilkan di awal tentang visinya saja dulu ya. Ini juga tidak harus dihafal, tapi yang jelas di sini kita menginformasikan visi Stiu Darul Quran secara institusi. Intinya adalah kita ingin membumikan apa yang disebut dengan nilai-nilai Al-Quran yang universal ya, karena banyak sekali ajaran-ajaran Al-Quran yang sebetulnya sangat relate dengan kehidupan kita, tapi barangkali pertanyaannya adalah sudah seberapa jauh kehidupan kita ini menerapkan nilai-nilai Al-Quran yang universal. Nah, sehingga ini adalah usaha dari yayasan, usaha dari pembina Yayasan Darul Quran Mulia. Alhamdulillah beliau masih hidup ya, beliau masih bersama kita, yaitu beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hasib namanya ya. Jadi Kiai Haji Abdul Hasib ini pembina ya sekaligus pendiri Yayasan Darul Quran Mulia. Beliau punya cita-cita yang sangat mulia ya, ingin membumikan nilai-nilai Al-Quran tidak hanya bagi santri yang mondok di DKM ya, karena rata-rata di sini SMP, SMA, pesantren. Nah, tapi untuk mahasiswa-mahasiswi juga yang lintas daerah
bahkan lintas negara seperti yang hadir pada malam hari ini mendapatkan kebaikan dari nilai-nilai Al-Quran yang universal. Nah, itu untuk visi STIU-nya ya. Nah, adapun visi Prodi, program studi IAT-nya, kita ini punya tujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai universal tadi sama dengan visi STIU, tapi kita punya kekhasan ya. Punya satu pembeda dengan program studi IAT di kampus yang lain. Nah, apa pembedanya? Kita ini ingin mengimplementasikan nilai-nilai universal Al-Quran khususnya dalam bidang ini. Bidang apa? Bidang pendidikan. Ya, jadi ada kaitan erat yang akan kita pelajari nanti antara ilmu Al-Quran dan tafsir dan juga bidang pendidikan. Ya, nah, maka siapa yang ingin jadi guru ya itu cocok untuk sangat cocok gitu ya untuk masuk di STIU Darul Quran karena kita nanti akan belajar juga tentang beberapa aspek pendidikan ya manajemen kelas kita pelajari ayat-ayat tentang pendidikan kita pelajari ya bahkan nanti ada slide berikutnya tentang kekhasan ya mata kuliah yang khusus ada di STIU Darul Quran ya yang kaitannya dengan pendidikan. Nah, namun yang perlu saya ingatkan di sini kata pendidikan ini sangat umum ya. Kalau tadi kita bicara guru itu kan berarti pendidikan formal. Tapi kita juga nanti bicara tentang pendidikan yang non formal. Bahkan pendidikan orang tua kepada anak yang kita sebut sekarang dengan parenting gitu ya. Nah, misalkan Ustadz saya kan udah ibu-ibu, saya nggak ada rencana pengen jadi guru kok. Ya nggak apa-apa. Karena semua orang sejatinya adalah guru. Ya, seorang ibu, seorang ayah adalah guru bagi putra-putrinya. Dan tentunya pendidikan terbaik adalah pendidikan yang berbasis Qurani ya atau pendidikan berbasis Al-Qur'an dan tafsir. Nah, inilah yang sedang kita upayakan ya. Jadi harapannya ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang kita pelajari nanti secara lebih spesifik ya akan kita terapkan dalam dunia pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal, baik pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di asrama, pendidikan di pesantren ya apalagi yang memang saat ini misalkan Ustaz ya saya lagi pengabdian ini di pesantren A, pesantren B ya insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya seperti itu. Oke, saya lanjut ya ke bagian yang berikutnya. Ini ada materi tentang apa? Kita cek ya. Coba apa? Saya hapus dulu coretannya. Ya. Nah, materi berikutnya itu tentang apa ini kita cek ya? Tentang, nah ini sesuatu yang menjadi kekhasan ya yang ada di Studio Darul Quran tadi. Pertama tentunya tentang Al-Quran itu sendiri, tahsin, tahfidz, tafhim, tatbik dan ta'lim ini menjadi menu ya yang akan kita sediakan di mata kuliah yang kita pelajari selama 4 tahun ke depan. Ya, tentunya mulai dari tahsin ya. Jadi nanti akan ada seleksi di awal, bukan seleksi ya, tapi lebih ke placement test. Kita tes di awal mana saja para mahasiswa-mahasiswi semester 1 yang tahsinnya sudah bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang tahsinnya masih perlu ditingkatkan, nanti ada program namanya akselerasi tahsin ya. Jadi ada bimbingan untuk mahasiswa dan mahasiswi yang tahsinnya masih kurang. Atau takfidnya. Nah, ini kalau yang mau kejar target ya, misalkan mau sekian juz, insya Allah kita sediakan juga tempatnya. Tapi minimal di Studio Darul Quran mudah-mudahan seminimal-minimalnya juz 30 itu bisa kita hafal selama 4 tahun ya. Bukan 4 bulan ya dan bukan 30 juz tapi juz 30 ya. Juz 30 kan rata-rata udah kita hafal surat-surat pendeknya. Ya berarti tinggal nambahin surat-surat panjangnya ya ibaratnya satu semester masa sih nggak bisa ngapalin satu surat An-Naba gitu misalkan. Satu semester itu kan 6 bulan. Ya insya Allah bisa. Karena jangka waktunya itu selama 4 tahun ya. Atau 8 semester itu juz 30 mudah-mudahan sudah bisa dihafalkan. Ya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah ini tadi ya yang kita sampaikan. Musyrif atau pembina halakoh Al-Quran. Ini ada materi bagaimana kalau kita punya rencana atau kita sedang menjadi pembina halakoh Al-Quran, baik halakoh di pesantren, halakoh di sekolah, ataupun tadi halakoh untuk putra-putri kita di rumah, itu gimana sih cara membina halakoh? Nah, ini targetnya dari awal apa dari akhir nih bagusnya? Itu ada materi-materinya ya. Kemudian musyrif dan pembinaan asrama Al-Quran atau Quranic Parenting. Nah ini menjadi kekhasan juga di Studio Darul Quran. Termasuk juga bahasa Arab dan literasi ya sama seperti tahsin nanti juga ada
apa istilahnya placement test bahasa Arab. Ya, kita sediakan media, kita sediakan video, kita sediakan PDF, bahkan ada kelasnya juga untuk belajar bahasa Arab dan meningkatkan literasi. Ya. Oke, apalagi di sini asrama mahasiswa beasiswa dan mandiri. Nah, ini khusus untuk yang program reguler ya, para satid sekalian, Bapak Ibu ya, ataupun adik sekalian yang misalkan Ustaz saya kayaknya pengen kuliah yang Senin sampai Jumat, ya berarti masuknya kelas reguler dan kita menyediakan asrama ya, baik untuk yang beasiswa ataupun juga yang mandiri ya. Jadi kalau ada yang pengen pindah kelas nanti suatu saat, oh pengabdiannya udah selesai saat saya pengen masuk asrama supaya bisa lebih dapat banyak lagi materi-materinya. Nah, itu boleh masuk ke asrama. Kita ada program-programnya ya, atau bisa merekomendasikan ke putra-putri, saudara-saudari ya yang sedang mencari kampus plus asrama. Nah, di Stiu Darul Quran salah satu tempat yang bisa dipertimbangkan ya, karena kita menyediakan asrama dengan programnya. Oke, ini kekhasan Stiu-nya. Baik, lanjut dulu ke struktur organisasi. Nah, ini adalah nama-nama asatid dan nama-nama jabatannya, mulai fikih ya. Ini nggak harus dihafal sekarang. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit pasti akan ketemu ya dengan para asatid ini dan nanti bisa kenalan lebih lanjut. Oke, baik. Ini tidak harus dicatat juga ya, tidak harus dihafalkan apalagi. Nah, lanjutnya juga ini tidak perlu digambar ya. Ini adalah wawasan saja tentang struktur organisasi tadi. Kita ada hierarkinya ya, ketua koordinasinya ke siapa dan segala macam. Nah, ini tidak perlu dicatat, tidak perlu digambar juga ya. Nanti insya Allah PDF-nya materi yang saya sampaikan malam hari ini akan di-share oleh panitia di grup. Nah, berikutnya masih ada sekitar 5 sampai 10 menit ya untuk materi saya pada malam hari ini. Nah, ini kita kenalkan dengan apa yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi perguruan tinggi itu baik itu universitas atau sekolah tinggi atau juga institut ya, banyak nama-namanya. Itu ada yang disebut dengan Tridharma. Dharma itu artinya sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh penuh dedikasi gitu ya. Nah, apa yang harus kita fokuskan dengan penuh dedikasi di tingkat perguruan tinggi itu ada tri, ya. Tri itu artinya tiga. Nah, jadi ada tiga hal yang menjadi ciri khas perguruan tinggi. Apa itu? Pertama adalah pendidikan. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kalau nanti ada pertanyaan misalkan dari kakak panitia, coba semalam datang nggak materi Ustaz Zaki gitu ya. Nah, datang. Tahu nggak Tridharma Perguruan Tinggi? Tahu apa? Lupa. Nah, ini catat minimal kalau ini catat ya. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu pertama pendidikan, bahwa kampus pasti ya sama seperti SMP, SMA sampai PAUD ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Ada proses belajar mengajarnya ya. Nah, hanya nanti pendidikan yang ada di kampus, saya masuk dulu ke slide berikutnya. Nih kalau ada yang sudah pernah tahu atau nanti bisa dicari tahu lebih lanjut, ada istilahnya taksonomi Bloom. Ya, taksonomi Bloom itu sebuah kerangka berpikir dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Nah, kampus itu sudah tidak lagi di ranah menghafal ataupun juga memahami saja, tapi sudah masuk ke menganalisis. Ya, jadi menganalisis ini sesuatu yang sangat banyak dituntut di kampus atau kita banyak belajar tentang bagaimana cara menganalisis. Nah, itu salah satu aplikasinya adalah di dunia pendidikan. Sehingga nanti ketika kita masuk kelas, bedanya dengan pendidikan di jenjang yang sebelumnya, SMP, SMA barangkali, ya, kampus itu lebih dituntut mahasiswanya untuk mandiri. Makanya nanti ada presentasi per kelompok, ada mahasiswa membuat makalah, dibimbing oleh dosen, tapi tidak sepenuhnya dosen yang menyampaikan di kelas. Ceramah seperti ini enggak, ya. Karena kita diajarkan untuk public speaking, kita belajar untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di kelas, ya, bikin makalah itu seperti apa, ya, mempresentasikan maju per kelompok 3 orang, satu bagian apa, satu bagian apa. Nah, itu adalah pola pendidikan yang ada di kampus, ya. Jadi tadi menganalisis. Ada ayat Al-Quran, ada tafsir, coba dianalisis. Itu tafsirnya tuh gimana? Ya, kenapa beliau menafsirkan seperti itu? Nah, itu masuknya ranah analisis tadi, ya, tidak dihafalkan.
Nah, ini bukan bicara tentang Quran ya. Kalau Quran tentunya dihafalkan sangat baik, gitu kan? Nah, ini bicara tentang sesuatu yang umum. Oke? Jadi pendidikannya adalah pendidikan yang next level dari level yang sebelumnya. Nah, ini P yang pertama ya, atau Dharma yang pertama. Kan ada tri ya, ada tiga. Nah, kalau yang kedua adalah penelitian. Nah, penelitian itu lebih lebih dekat lagi dengan apa yang disebut dengan tadi analisis. Jadi kita meneliti. Meneliti itu kan tidak hanya melihat, tapi mempelajari, melihat secara lebih detail itu namanya penelitian. Nah, salah satu aplikasinya adalah ketika nanti kita menyusun skripsi, ya. Jadi Istiudarul Quran juga sama dengan kampus-kampus yang lain, kita ada tugas akhirnya. Nah, pasti ada pembimbingnya, ya, kita ada panduannya, insya Allah mudah, ya. Nah, tapi itu adalah masuk di kategori penelitian, ya, bagaimana kita meneliti ayat Quran, ya, meneliti tafsir, ya, kemudian kita tulis. Nah, itu namanya penelitian. Jadi skripsi, jadi artikel, ya, jadi makalah yang kita presentasikan itu juga kan penelitian, ya. Jadi selain pendidikan ada penelitian. Nah, yang terakhir ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Tadi itu prinsipnya, jangan sampai yang kita pelajari di proses pendidikan, apa yang kita kaji dalam proses penelitian itu mengendap begitu saja. Tidak diaplikasikan untuk masyarakat, tidak. Kita dituntut untuk tadi mengaplikasikan dan mengajarkan kepada masyarakat kita, ya. Khususnya masyarakat terdekat yang ada di sekitar kita. Kalau program khususnya, barangkali pernah dengar di kampus itu ada yang namanya KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, itu adalah salah satu bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, dia membawa hasil pendidikan dan hasil penelitian kepada masyarakat. Oke, nah apalagi kita yang dipelajari di AT Al-Quran dan Tafsir ini adalah sesuatu yang sangat relate dengan kebutuhan masyarakat, apalagi di era digital, era kontemporer yang sekarang banyak sekali mental health gitu ya, masalah-masalah mental, masalah ekonomi. Kita pengen menghadirkan bagaimana Al-Quran memberikan solusi ya. Nah, mereka tidak bisa mengakses atau tidak punya alat yang cukup untuk mengakses tafsir. Nah, kita di sini belajar untuk mengakses tafsir supaya akses yang kita dapatkan bisa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih mudah dicerna oleh mereka ya. Ini adalah tugas yang sangat mulia tapi memang tidak mudah, tapi disitulah justru letak pahala besarnya. Tidak mungkin ada pahala besar kemudian tugasnya itu sangat ringan ya. Prinsipnya sesuatu yang kita dapatkan kalau ingin besar, effortnya pun juga harus besar. Jadi kita dari awal tadi sudah melantunkan atau melafalkan atau sudah mengejawantahkan niat kita, memang itu adalah niat yang mudah-mudahan menjadi bahan bakar ya semangat kita dalam menuntut ilmu dan memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Dalilnya tidak perlu saya sebutkan ya, khairukum man ta'allamal Quran atau khairun nas anfa'uhum linnas itu sudah sangat mafhum ya. Kalau kita ingin disebut sebagai manusia terbaik, belajar Quran, belajar tafsir, dan juga tadi memberikan sumbangsi kebaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita ya, seperti itu. Nah, ini tentang Tridharma perguruan tinggi. Oke. Nah, ini ada yang ngechat. Oke, Kak. Kayaknya bentuk seperti apa Ustadz? Apakah yang online juga ada KKN? Ya, untuk KKN kan nanti di semester 6 atau semester 7 ya. Jadi untuk mahasiswa semester 1 belum harus memikirkan, tapi bagus sudah menanyakan. Jadi kita sudah aplikasikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang online. Ini tentunya KKN-nya menyesuaikan ya. Misalkan di tempatnya masing-masing, di majelis taklim sekitar rumah gitu ya Bu Anten ya. Jadi nggak usah khawatir, oh berarti KKN-nya dikirim ke daerah mana gitu, enggak gitu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga kan nggak mungkin ya. Nanti istrinya izin ke suaminya, saya mau KKN 3 bulan gitu di luar, enggak ya. Kita insya Allah sangat fleksibel dalam bentuk perkuliahannya ya, termasuk juga dalam program KKN-nya ini sangat fleksibel insya Allah ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini tentang Tridharma perguruan tinggi. Nah, lanjut lagi tentang berikutnya pola pendidikan tadi sudah ya kita cantumkan yang ini. Dan ini adalah bagian dari skill dasar mahasiswa ya. Kita perlu belajar di kampus itu tidak hanya tentang materi yang baru, tapi kita belajar pola pikir yang baru ya. Kita sudah makin dewasa, ini khususnya yang fresh graduate ya. Kita sudah perlu belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah
Ya, tentunya bukan menyelesaikan dengan cara lari dari masalah, tapi kita hadapi masalahnya, kita solve, kita perbaiki, kita hadapi dengan ilmu, kita hadapi dengan mindset yang benar. Itu adalah pola yang dipelajari kita sebagai mahasiswa. Kemudian, ini juga saya ingatkan, poin nomor 2 ini sangat penting, self management. Ya, saya paham kita semua ini bukan orang yang tidak ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, apalagi yang memilih kelas hybrid, memilih kelas karyawan, ini berarti memang para mahasiswa-mahasiswi yang pasti punya kerjaan lain. Entah jadi guru, ya, entah jadi pengajar, atau bahkan hanya jadi ibu rumah tangga. Tapi itu adalah sesuatu yang pasti membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Jadi saya sangat menyarankan dari awal ini tolong dikuatkan lagi komitmennya untuk mengikuti KBM dengan baik, perkuliahan dengan baik. Nah, kuncinya di sini, self management. Biasanya kita ini problemnya bukan kekurangan waktu, tapi kita kurang bisa memanage waktu. Gitu ya. Jadi semuanya kita sama, punya tugas, semuanya punya 24 jam. Tapi kok ada si A yang bisa ini dan itu, tapi ada si B yang kayaknya ngapa-ngapain tuh nggak bisa. Alasannya banyak, ya. Nah, itu jangan-jangan masalahnya bukan di kekurangan waktu, tapi kurang bisa memanage diri, memanage waktu. Ya, buktinya apa? Buktinya banyak waktu luang untuk scroll-scroll ada. Masa untuk kuliah, untuk mengimprove ya pengetahuan yang berkaitan dengan Quran, tafsir, tahsin dan lain sebagainya, masa kita nggak ada? Bagaimana ya tanggung jawab kita terhadap waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tolong saya ingatkan nanti mohon mudah-mudahan bisa semuanya mengatur waktu dengan baik. Kalau jadwalnya perkuliahan ya mengikuti ya. Toh perkuliahan kita dengan online sepekan sekali ya, mudah-mudahan bisa di manage ya. Mau sambil ngopi, mau sambil apa namanya ngetes, sambil ngemil, bahkan sambil makan. Atau bahkan Ustaz saya ada jadwal kondangan nggak apa-apa, silakan kondangan sambil kuliah ya. Pastinya ya apa kameranya dimatikan sementara, izin ke dosennya ya, tapi jangan sampai meninggalkan sama sekali ya. Mudah-mudahan perjuangan kita ini ya, perjuangan Bapak Ibu, kakak adik semuanya yang nanti akan dilakukan adalah perjuangan yang niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin tidak ada pahalanya. Semakin perjuangannya kuat, semakin besar pahala yang didapat insya Allah ya. Nomor 3, working with people. Nah ini, jangan sampai kita sendiri aja gitu ya, mentang-mentang kuliahnya hybrid ya, nggak kenal sana sini. Kan ada grup WA, silakan nanti dibuat per kelas, per angkatan, interaksi di sana. Ya, gunakan kesempatan atau fasilitas yang ada saat ini dengan canggihnya teknologi untuk mengupgrade sosialisasi kita. Bekerja dengan orang lain ini adalah prinsip ya, adik-adik sekalian, khususnya yang fresh graduate. Kalau nanti antum-antuna sekalian terjun ke dunia pekerjaan sebagai apapun, sebagai guru, sebagai konten kreator atau apa saja, working with people, kerjasama dengan orang lain ini adalah prinsip. Kalau kita egois, kalau kita tidak bisa bekerja sama, sulit untuk bisa berkembang. Dan yang keempat adalah teknologi adaptation, ya. Jadi yang belum punya laptop nggak apa-apa, ya. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa mengalokasikan dananya. Mudah-mudahan rizkinya ada untuk membeli laptop. Nggak harus yang baru, nggak harus yang mahal. Pakai notebook juga bisa, ya. Tapi intinya yang namanya kuliah, ya umumnya perlu gitu ya. Kita punya laptop ya ataupun notebook ya yang kecil-kecil aja yang penting bisa untuk menulis Microsoft Word ya, PowerPoint. Nah, ini yang bapak-bapak, yang ibu-ibu saya yakin ya, bapak-bapak ibu sekarang itu sangat adaptif gitu ya dengan teknologi. Jadi insya Allah bisa. Jangan malu untuk bertanya ke dosen, jangan malu tanya ke teman yang sudah bisa, bahkan ada juga mahasiswa-mahasiswa kita yang semester 5, semester 3 ketika bingung mereka dibantuin anaknya ya. Biasanya kan orang tua ngebantuin PR anaknya. Nah, ini kebalik. Ada anak yang bantuin PR emaknya gitu. Nggak apa-apa ya. Kita bayangkan anak-anak yang hidup di rumah dengan melihat bapak ibunya yang masih semangat belajar, pasti ini akan membekas di kepala mereka bahwa orang tuanya adalah orang tua yang sangat perhatian dengan ilmu dan insya Allah akan diikuti oleh anak-anaknya sekalian ya. Jadi 4 skill dasar mahasiswa ini harus dimiliki ya oleh Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian semuanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting tadi jangan malu bertanya
ya ke saya ataupun ke yang lain, kita semua sangat terbuka untuk membantu para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Oke? Nah, berikutnya ini tema yang kurang lebih sama ya dengan yang tadi saya sampaikan tentang problem solving, komunikasi, IT skill. Ini sesuatu yang harus kita miliki. Yang jelas waktu 4 tahun kita akan banyak sekali peluang yang kita dapatkan di kampus. Kita dapat tugas, itu jangan anggap sebagai beban, tapi itu adalah bagaimana kampus memberikan peluang untuk mahasiswa ini berkembang. Public speakingnya makin bagus, manajemen waktunya makin bagus, ya, problem solvingnya makin bagus, ya. Yang penting kita punya attitude baik kepada sesama dosen atau ke dosen, sesama mahasiswa atau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya daya tahan yang tinggi, ya. Nggak ada orang ceritanya belajar gampang sukses, ya. Kisah para ulama, kisah para ilmuwan itu semuanya diawali dari proses perjuangan yang berat, ya. Jadi jangan memudah-mudahkan, tapi kita tidak boleh berhenti di sisi kesulitannya. Karena inna ma'al usri yusro. Ya, kalau kita konsisten, komitmen menghadapi kesulitan tersebut atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa dilalui. Itulah yusron. Ya. Nah, buktinya mana? Buktinya ya para mahasiswa-mahasiswi sebelum kita banyak yang ibu-ibu, banyak yang usianya sudah lanjut, tapi mereka bisa selesai. Itu artinya approved gitu ya, bahwa sesuatu yang dikejar dengan semangat, dengan komitmen, dengan konsisten pasti akan ketemu ya ujungnya, kebahagiaannya ada gitu. Ya masalahnya kita punya daya tahan yang tinggi atau tidak. Jangan sedikit ya sudah semester 2 nanti merasa aduh berat Ustadz. Ya namanya belajar pasti nggak semuanya ringan gitu. Ada fase-fase di mana kita merasa berat, tapi disitulah Allah sedang menguji kita. Kira-kira kita tahan banting atau tidak? Kita sabar atau tidak? Ya, para dosen di sini sudah sepakat tidak akan meminta atau menuntut kesempurnaan dari mahasiswa, tidak. Karena kita paham betul mahasiswa yang hadir di sini adalah mahasiswa yang niatnya tulus, ya, dan kesemangatan belajarnya kadang tidak dibarengi dengan kemampuan, kadang tidak dibarengi dengan finansial yang cukup. Apapun masalahnya, insya Allah kita sangat mengerti, tinggal kita bisa menyampaikan dan kita bisa diskusi untuk mencari jalan keluarnya ya. Jadi tetap semangat, tetap istiqomah, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Ya, yang paling penting adalah jangan kita mengandalkan ego dan mengutamakan rasa lelah. Namanya ego harus dibuang, rasa lelah harus ditahan. Ya, nanti ngantuk, nanti lelah, yang lain pada jalan-jalan ke mall, ini masih kuliah, masih di depan Zoom untuk nuntut ilmu, itu kan lelah ya, tapi itulah filter mana yang semangat, mana yang komitmen, mana yang konsisten, dan mana yang menjadi pemenang dalam kompetisi sejati, mana yang akan bertahan sampai akhir, sampai wisuda. Saya yakin semuanya yang hadir di sini adalah para pejuang, para orang-orang yang tulus niatnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan terakhir di sini ada fokus, ada alasan, ada kunci dan konklusi ya. Intinya belajar itu bukan di mana ya, tapi tentang bagaimana kita cara belajarnya. Itu konklusinya dari materi kita pada malam hari ini. Jadi ego mana yang paling sering bilang tidak pada dirimu dan apa satu langkah kecil untuk melawannya minggu ini harus menjadi PR kita semua. Kita tahu masalah kita apa, itulah yang harus kita hadapi ya. Jadi jangan masalah yang kita hadapi ini menjadi kita mundur, tapi hadapi, diskusikan dengan pakarnya, diskusikan dengan dosen, diskusikan dengan teman, cari jalan keluar terbaik, lanjut terus sampai kita lulus insya Allah sama-sama di tahun 2030. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Kak Alia ya. Ini kalau masih ada tanya jawab ya silakan, tapi kalau sudah tidak ada ya kita selesai di sesi materi malam hari ini. Ya, demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sesuai banget ya. Luar biasa sekali ya penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mumtaz Ali. Ternyata banyak sekali ya nilai-nilai yang harus kita pegang teguh sebagai ciri khas akademik. Sebelum kita akhiri sesi ini, kami membuka kesempatan bagi Ustadz Ustazah yang ingin bertanya.
Silahkan angkat tangannya dan sebutkan nama serta asal daerahnya. Dipersilahkan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, barangkali masih bingung atau masih ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, dipersilahkan. Ya, ini di chat ada ya kalian ya. Jadi kita jawab dulu yang ada di chat. Kalau ada pertanyaan lanjutan sambil saya menjawab, silakan bisa sambil ditanyakan di chat ya, nggak apa-apa para mahasiswa-mahasiswa sekalian. Ini dari Kak Hana ya, Rahmadiani. Bisa cintanya misal dari kelas mandiri karyawan, sulit hadir offline tiap Sabtu, apakah bisa pindah ke kelas hybrid? Ya. Jawabannya bisa gitu. Tapi kita sebetulnya kalau apa istilahnya merekomendasikan gitu ya, tentu kita level pertamanya adalah merekomendasikan kelas reguler begitu ya. Justru kalau bisa dari karyawan pindah ke reguler gitu. Tapi kalau kelas reguler karena kesibukan, karena jarak dan lain sebagainya, banyak pertimbangan belum bisa ya berarti silakan ke kelas karyawan ya karena kalau kelas karyawan kan masih ada offline-nya ya setiap Sabtu itu. Nah, tapi di tengah perjalanan qadarullah ternyata eh, banyak. Nah, ini apa ya? Pengertian tidak bisa hadir offline-nya itu sebetulnya perlu dicek apakah hanya satu dua kali pertemuan itu sistemnya izin aja nggak apa-apa kayak gitu ke dosennya ya. Nah tapi kalau terus-terusan ya Sabtunya nggak bisa hadir offline alias tidak bisa ikut kelas karyawan ya tentunya kita punya peluang ya untuk pindah ke kelas hybrid boleh ya jadi tidak dilarang. Ya, atau beberapa mahasiswa hybrid ada yang pindah ke kelas karyawan, ada juga gitu. Ada yang merasa karena kalau hybrid kan tadi ya lebih banyak online-nya, ya. Ada orang yang tipenya saya pengennya offline saat ya udah silakan pindah ke kelas karyawan atau karyawan ke reguler, ya itu bagus juga gitu. Jadi mana saja yang paling fleksibel, ya mudah-mudahan bisa menjadi pilihan terbaik para asatidz sekalian ya, para mahasiswa-mahasiswi. Kurang lebih begitu Kak Alia jawabannya untuk pertanyaan Kak Hana ini ya. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Barangkali ada yang mau dipertanyakan lagi atau yang masih bingung? Ayo silahkan. Izin Ustadz. Ya, boleh boleh langsung Bu Anten ya. Oke. Bu Ya, Anten. Ya. Iya, Bu Anten, silakan. Ustadz itu kan nanti kalau hybrid itu harus ada ke kampus gitu ya, Mm-mm. 2 kali dalam satu semester. Ya. Nah itu ke kampusnya itu seharian full gitu ya, dari pagi kayak kayak kita online Sabtu itu Mm-mm. dari pagi sampai sore kayak gitu. Apa Mm-mm. bagaimana? Ya, Itu oke. aja Saya Ustadz. langsung jawab ya, Bu Anten tinggalnya di mana Bu Anten? Di Jombang Ustadz, Oh, Ciputat. yang Jombang Ciputat ya. Oke, iya. Jadi biasanya yang sudah-sudah jadi tadi kan ketentuan minimalnya satu semester itu 2 kali pertemuan offline gitu. Nah, yang sudah-sudah biasanya 2 kali pertemuan offline-nya itu dirapel gitu. Ya, jadi yang jauh-jauh itu datang hari Sabtu dan hari Ahad nginep. Ya, kalau yang jauh. Tapi kalau Banten dari apa Tangsel ya PP nggak apa-apa. Tapi itu biasanya kita sama seperti kelas online, bahkan bisa jadi lebih padat dalam artian hari Ahadnya kita pakai perkuliahan juga. Jadi satu pertemuan di hari Senin, misalkan 7 mata kuliah di hari Sabtu. Nah nanti ada lagi sekitar 5 perkuliahan di hari Ahad. Ya, tapi nanti pekan depannya libur karena udah ditarik ke depan secara offline gitu. Nah ini tujuannya supaya yang jauh-jauh itu sekali datang ke Gunung Sindur itu langsung dapat 2 pertemuan. Tapi ya resikonya bukan resikonya ya, konsekuensinya ya biasanya pada nginep gitu dan memang biasanya seperti itu jadi kita sediakan hotel ya
hotel kelas gitu ya. Jadi ada kelas yang kita sulap jadi tempat penginapan, kita sediakan kasur dan lain sebagainya, paginya olahraga. Jadi kan, nah bahkan itu biasanya menjadi momen yang ditunggu oleh mahasiswa hybrid karena mereka bisa silaturahmi langsung. Biasanya kan di kelas sesama online ya ketemunya di Zoom-Zoom aja sama grup WA gitu kan. Tapi mereka akan sangat senang ketika oh ternyata Pak ini ya orangnya seperti ini. Ternyata oh bisa ngobrol lebih lama sama dosen sama sesama teman kelas hybrid. Nah, itu yang ditunggu-tunggu itu kelas offline gitu ya. Jadi gambarannya kurang lebih biasanya seperti itu ya Bu Anten ya. Jadi hari Sabtu pagi datang ya sampai Sabtu sore terus nanti kelasnya mulai lagi tuh di hari Ahad ya supaya yang jauh-jauh datang ke sini nginap udah langsung dapat 2 pertemuan padahal datangnya ke sini cuma sekali gitu ya. Nah, kan tadi ada yang dari Tegal, ada yang dari Bekasi, ada yang dari macam-macam. Nah, itu supaya tidak apa ya, tidak capek-capek ke sini dapat 1 pertemuan doang. Jadi dirapel gitu istilahnya. Gitu ya Bu Anten gambarannya ya sama mahasiswa yang lain juga. Ya, Ustaz. Jazakallah khair. Makasih Oke. Ustaz. Oke, sami-sami. Ustadz ada juga di kolom chat. Oh ya, siapa nih? Yang pertama dari Ustazah Nita Rahayu kelompok 1. Hmm, ya. Afwan Ustadz, aku kelas offline tapi sekarang lagi di Maluku. Apakah aku balik ke Bogor bisa masuk kelas offline lagi? Mm-mm. Oke, daftarnya berarti maksudnya kelas ini, kelas reguler atau kelas karyawan, Kak Nita ini. Eh, tapi prinsipnya kalau di Malukunya tidak terlalu lama, ya, sementara bisa online dulu, nanti ketika datang ke sini masuk ke offline gitu. Tapi jangan terlalu lama gitu ya. Tapi kalau di sananya berbulan-bulan, ya mungkin 1 semester masuk di kelas hybrid dulu, ya. Tapi nanti kalau sudah kembali ke sini, baru masuk atau pindah ke kelas offline, ya. Kayak tadi tuh saya sampaikan, ada yang dari kelas hybrid atau karyawan pindah ke kelas reguler itu bisa, ya. Intinya fleksibel saja gitu ya. Tapi kalau di sananya cuma 2 minggu atau 1 bulan, ya udah dari awal masuk kelas offline aja ya. Hanya izin di beberapa pertemuan di awal, insya Allah masih diperbolehkan asal komunikasi dengan dosen gitu ya, Kak Nita. Oke, lanjut. Kalian ada lagi? Oh ini Pertanyaan chat banyak kedua ya. dari Hmm. Ustadz Fauzan kelompok 1 Ikhwan. Ustadz izin, Oke. apakah bisa nanti kuliah di 2 tempat yang berbeda? Hmm. Ya, jadi di 2 tempat yang berbeda itu maksudnya satu di STIU, satu di kampus lain. Ya jawabannya boleh-boleh saja selagi tidak berbenturan dengan jadwal yang ada di STIU. Ya kan sulit juga nanti sambil kuliah misalkan di Unpam ya, offline, online-nya di STIU ya. Kupingnya 2 sih, matanya 2 sih, tapi kan fokusnya terpecah jadi kurang baik. Tapi selagi waktunya bisa diatur ya, di STIU ngambil kelas karyawan atau kelas hybrid, di tempat lain ngambil kelas reguler ya, jawabannya adalah bisa-bisa saja kayak gitu ya, tergantung pengaturan waktunya ya. Yang penting kita dari STIU ya tentunya mewajibkan mengarahkan para mahasiswa ini bisa komitmen mengikuti sesi KBM ya yang ada di Jumat malam Sabtu ada 2 mata kuliah, Sabtu pagi sampai setengah 3 itu ada 5 mata kuliah. Nah, nanti sama Ustadz Anas lebih detail ya jadwal tentang mata kuliah itu sama Ustadz Anas nanti. Oke, lanjut. Afwan Ustadz, kalau fasilitas perpustakaan untuk mahasiswa hybrid apakah ada? Ya, untuk mahasiswa hybrid, ya perpustakaannya ya berarti online juga begitu ya. Sistemnya nanti kita arahkan dalam artian untuk download ya buku-buku yang kita pakai yang ada di STIU ya. Karena memang untuk kelas hybrid nanti rata-rata buku yang dipakai adalah buku digital ya. Jadi bisa di-download ataupun bisa kita share dari para dosen ya. Adapun kalau sifatnya perpustakaan, ya kita akses perpustakaan yang umum saja. Ya, perpustakaan yang umum itu kalau yang berbahasa Arab misalkan ada namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ya, itu perpustakaan yang isinya kitab-kitab semua begitu. Website ada tapi lebih terbatas. Kenapa? Kalau website itu isinya kita nyarinya misalkan terjemah-terjemah tafsir. Karena memang pada dasarnya belum semua kitab tafsir diterjemahkan, tapi ada website yang nanti kita bisa share isinya adalah terjemah-terjemah tafsir. Tapi tadi tidak selengkap Maktabah Syamilah istilahnya ya. Maktabah Syamilah itu satu aplikasi yang kita bisa download ribuan kitab. Nah, tapi sayangnya itu bahasa Arab semua. Mudah-mudahan
bisa diakses oleh Bu Mary kayak gitu. Nanti kita belajar sama-sama ya. Nah, mudah-mudahan sih kalau masih dekat tidak harus nunggu jadwal kelas hybrid offline ya. Misalkan tadi di Jombang atau di BSD, silakan silaturahmi ke STIU. Kita ada kampusnya di sini, ada perpus offline-nya di sini. Ya, banyak kitab-kitabnya, banyak buku-bukunya. Jadi mudah-mudahan bisa sering silaturahmi, bisa berkunjung ke STIU begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Afwan Ustadz, tadi arti Dharma itu apa ya Ustadz? Dharma itu apa? Ya, arti dari Dharma itu apa ya Ustadz? Oh, yang tadi Tridharma. Tri kan artinya tiga. Dharma itu artinya kewajiban. Kalau kalau bahasa ringkasnya gitu ya. Jadi tiga kewajiban yang melekat kepada seluruh sivitas akademik perguruan tinggi. Apalagi sivitas akademik. Sivitas akademik itu ya dosen, mahasiswa itu namanya sivitas akademik. Biasanya disebutnya seperti itu ya. Jadi sivitas akademik perguruan tinggi itu punya kewajibannya tidak hanya pendidikan ya, tapi ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tiga, tridharma ya. Oke. Lanjut, masih ada? Baik, pertanyaan terakhir Ustadz. Oh, masih ada dua ternyata. Ya, boleh, boleh. Ya. Afwan Ustadz, tapi kalau sekiranya belum bisa hadir ketika waktunya kelas offline, apakah tetap ada kelas online-nya nanti ketika di waktunya kelas offline tersebut? Ya, oke. Sekalian aja langsung saya jawab dengan pertanyaan Muhammad Farhan ya. Oh, baik, Sekaligus saya Ustadz. closing karena sudah jam 10. Untuk pertanyaan dari Kamak Firoh di sini, jawabannya tetap kita sediakan yang online ya, karena tadi ada orang-orang yang memang udur tidak bisa hadir secara offline. Misalkan tadi semacam Pak Amrullah ya dan teman-teman yang lain yang dari luar negeri atau luar Jawa yang sangat jauh dari Aceh ya. Nah, ini ya kita sangat memahami biayanya besar untuk ke STIU ya, maka kita ketika kelas hybrid offline itu tetap kita berikan juga akses online-nya ya. Namun kita tetap sebagai kampus mewajibkan kehadirannya. Dalam artian ketika para mahasiswa-mahasiswa ini berhalangan di satu semester, misalkan di semester ganjil berhalangan, mohon di semester genapnya bisa meluangkan waktu. Karena biasanya kita udah plotting harinya itu dari jauh-jauh hari. Ya, jadi harusnya sudah bisa memanage dari jauh-jauh hari, tanggal tersebut itu saya akan ke Gunung Sindur, saya akan ketemu dosen secara offline, saya pengen lihat kampus secara offline, jangan-jangan kampusnya nggak ada, kayak gitu misalkan. Ya, itu kan perlu lah untuk hadir ya. Jadi mohon diusahakan betul ya. Ya, meskipun jauh, tapi insya Allah ongkos yang dikeluarkan itu adalah bagian dari perjuangan kita menuntut ilmu ya. Oke, terus terakhir dari Muhammad Farhan itu tentang Afan kalau misalnya telat masuknya ketika kelas offline karena jaraknya lumayan jauh sekitar 2 jam setengah gimana ya Ustadz? Ya jawabannya berangkat lebih pagi ya. Mudah-mudahan bisa diatur waktunya. Tapi yang namanya telat ya pasti kita toleransi ya selagi tidak jadi kebiasaan, selagi sebabnya bisa dihitung sebagai udzur syar'i ya. Tapi kalau jadi kebiasaan dan tujuannya adalah atau alasannya karena apa ya sesuatu yang harusnya bisa diantisipasi, ya tentunya kita menyayangkan hal tersebut ya. Jadi mudah-mudahan tadi tuh kan ada salah satu skill mahasiswa tadi apa? Self management. Self management itu termasuk manajemen waktu, manajemen jarak, manajemen kita mengelola kegiatan kita ya. Termasuk kita berangkat jam berapa, lewat mana, di map berapa jam tuh mahasiswa tuh harus harus sampai ke sana ya. Jangan oh ya udah yang penting berangkat lewat mana kayak nanti yang penting nyampe enggak ya. Semuanya terukur, semuanya logis, semuanya ada perhitungannya. Itulah mahasiswa ya. Demikian Kak Alia dan juga mahasiswa-mahasiswi sekalian yang Masya Allah nih sampai jam 10 juga masih semangat. Mungkin kalau dilanjut nih sampai jam 12 juga semangat ya Bu Anten ya, Bu Nita, Kak Muhammad Hussein ya, Mutia, Kak Rizky Wandi, Pak Amrullah semuanya ya. Mohon maaf belum bisa saya sapa satu persatu, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bersua ya, bisa ketemu secara offline ya, ketemu Kak Alia secara langsung di SIU Darul Quran di waktu yang nanti kita tentukan. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya istiqomah dan semangat selalu. Amin. Allahumma amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Baik, langsung saja kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama adalah Studi Darul Quran merupakan perguruan tinggi yang berkomitmen menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat yang unggul, serta berlandaskan nilai universal Al-Quran. Dalam perkembangannya, Studi Darul Quran terus berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan dan program studi, khususnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Kesimpulan yang kedua, sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus mengembangkan keterampilan dasar seperti problem solving, self management, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, dan adaptasi terhadap teknologi. Dengan memahami sejarah, visi, struktur organisasi, serta tridharma perguruan tinggi, mahasiswa diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan visi Studi Darul Quran sebagai insan yang unggul, Qurani, dan mampu berkolaborasi. Alhamdulillah sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustaz Zaki LCS SIMA dan seluruh Ustadz Ustazah mahasiswa baru yang sudah berkenan hadir dalam acara PBAK Online 2026. Izin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk segera mengumpulkan resume melalui link yang sudah di-share oleh panitia sebelum batas waktu berakhir. Saya Alia Khairunisa, pamit undur diri, selamat istirahat dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Izin pamit. Izin. Assalamualaikum.